92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Sobat Maestro ya. Dan seperti biasanya setiap Selasa kedua dan keempat kita berbincang seputar bagaimana kita mengelola keuangan. Dan hari ini spesial banget ya Sobat Maestro, kami sudah kehadiran rekan-rekan dari KBC Bandung yang wow sudah luar biasa sekali ya akan berbagi. Dan kita masih akan melanjutkan tentang seri sukses sejati versi KBC. Dan bagi Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin juga ada topik-topik yang ingin dibahas seputar keuangan, Anda bisa langsung SMS ataupun WhatsApp di 081321000925. Dan hari ini spesial sekali karena Anda juga bisa menyaksikan siaran kami lewat YouTube-nya Radio Maestro ya di Maestro Radio YouTube channel begitu ya. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak afdol ya kita kalau ngobrolin masalah keuangan kalau tidak bersama-sama dengan Kingdom Business Community Bandung atau KBC Bandung. Iya, kita masih melanjutkan tentang sukses sejati versi Kingdom Business Community Bandung dan ada 6 harta begitu ya. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang satu harta yang kadang-kadang ini menjadi dualisme ya, menjadi pro dan kontra yang sampai sekarang ini dalam keluarga itu mana yang harus didahulukan begitu ya. Ada yang bilang nggak apa-apa, saya nggak kaya asal bahagia gitu kan. Ya udah doain aja miskin gitu kan. Nah, untuk lebih lanjutnya saya sudah hadir ya di studio podcast Radio Maestro. Ada 4 pasang keluarga dari rekan-rekan KBC Bandung. Ada keluarga dari Bapak Andri, ada keluarga dari Bapak Julius, ada keluarga dari Bapak Yudi, dan juga keluarga dari Bapak Ferry begitu. Nah, nanti kita akan lebih banyak sharing begitu ya, kesaksian-kesaksian hubungan keluarga dengan kelancaran berbisnis dan keuangan. Bapak Yudi deh ya, langsung nih saya todong ya. Nah, ini kaitannya seperti apa ini Pak Yudi? Harta keluarga dalam kaitannya dengan keuangan dengan sukses sejati versi KBC. Oke, baik. Makasih Pak Ari. Memang kalau di dalam kita kehidupan berkeluarga, tentu faktor-faktor yang menentukan kebahagiaan atau sukses di dalam keluarga juga kan harus ada beberapa aspek ya. Tentu pekerjaan, income itu juga salah satu, uang ya. Kita bicara uang itu menjadi salah satu faktor juga ya. Betul. Banyak sekali orang di luar yang bilang bahwa memang betul uang itu bukan segala-galanya, tetapi tanpa uang ya kita sulit juga ya. Itu kenyataannya. Ya, sebenarnya pertanyaan Pak Ari ini buat saya gampang-gampang susah. Jadi terakhirnya susah Pak boleh jawab Pak. Gampang kedengarannya tapi susah. Susah tapi gampang juga sebetulnya. Iya, jadi yang kalau dari saya dan istri yang kami hayati sampai sejauh ini adalah kita mulai dengan kata cukup. Oke, kuncinya di situ ya, cukup. Oke. Dan kebutuhan, 2 hal itu. Ya, apabila kita sudah kita membatasi kata cukup dan butuhnya itu, maka itu menjadi sesuatu yang terukur. Oke. Ya, yang pada akhirnya tentu kita bisa bersama pasangan kita dan bersama anak-anak kita juga, kita bisa merencanakan apa yang menjadi tujuan kita itu karena terukur. Seperti itu. Nah, beda kalau seandainya tidak ada batasan dan keinginan, itu tidak ada batasan sama sekali. Jadi kalau dari saya sama istri, memang kami mulai dengan kata cukup dan kebutuhan. Seperti itu. Baik. Jadi kalau disuruh memilih antara uang banyak atau bahagia,
Susah ya. Itu dua komponen yang saling melengkapi ya. Saya kira kita tidak bisa memisahkan ya. Iya. Kalau dari ibu mungkin gimana? Dari istri saya. Dari istri. Jawabannya dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya? Iya. Iya. Kan kita harus seimbangan, Pak. Oke. Ya, kalau misalnya keluarga terus uangnya kurang, kan kita kepikiran juga ya. Nah, biasa kalau kepikiran kita darah tingginya gampang gitu. Oke. Oh gitu. Bisa darah tinggi juga ya? Jadi itu ke harta sebelumnya mungkin ya, harta tubuh. Oke. Tapi yang kita kalau misalnya dalam keuangan, itu bilang gini, kalau kita cari uang, emangnya buat siapa juga? Nah, kalau dibilang buat keluarga, oke. Terus waktu kamu cari uang itu, apakah keluarga kamu, gimana keadaan keluarga kamu itu? Apakah demi mencari uang ini terus keluarganya ditinggalkan, kan sama saja. Artinya kita bukan buat keluarga, buat diri sendiri artinya kan. Nah, ini juga harus dilihat bahwa percuma kita punya uang banyak tapi keluarga kita nggak ngobrol sama anak gitu. Percuma kita punya uang banyak tapi kita juga nggak tahu buat apa. Buat apa? Gitu. Ternyata buat tabung oksigen di rumah sakit kali mungkin ya. Kan sayang sekali. Iya. Soalnya ada quote yang mengatakan bahwa kita bisa mencari uang sampai miliaran, tapi kita nggak akan pernah bisa membayar ketika salah satu anggota keluarga kita itu meninggal. Mau sebanyak uang kita pun nggak bisa begitu ya. Nah, bagaimana dari tanggapan dari ujung sana, dari keluarga Pak Andri mengenai keuangan dalam keluarga ini, bagaimana pengaruhnya dalam keuangan dengan keharmonisan keluarga begitu? Oke. Kalau dari keluarga kita sih Pak, kata kuncinya sepakat. Dimana waktu kita sepakat berdua ya Pak, suami istri, itu segala yang kita pikirkan, segala yang kita mau itu Tuhan berkati sih. Karena kan waktu kita diberkati sebagai suami istri juga Tuhan sudah berkata, ya apa yang sudah disatukan Tuhan sudah menjadi satu ya Pak ya. Jadi kalau kita sepakat itu besar sekali kuasanya sih Pak. Kita merasakan banget sih Pak, waktu dulu awal-awal perkawinan, ya saya ada keinginan sendiri, istri juga ada keinginan sendiri. Gak jalan di tempat doang Pak, untuk masalah keuangan pribadi gitu. Keuangan keluarga ya Pak ya. Tapi waktu kita sepakat, Tuhan lancarkan, Tuhan yang beri berkat, ya Tuhan yang kasih lah segala yang kita Ya, Dan jadi kata kuncinya sepakat ya. Kalau dari Pak Yudi tadi cukup dan kebutuhan begitu. Dari istri. Nanti ini baru introduction ya. Nanti ada yang lebih tajam-tajam ya, yang bikin peperangan keluarga. Ini kayaknya masih manis-manis nih ya Sobat Maestro ya. Masih jaim-jaim nih ya. Ya soalnya masalah duit ini kan sensitif sekali ya bagi para wanita ya. 1 sen pun juga dikejar ya. Gimana? Kalau dari saya sih, kalau dari yang udah dialamin gitu ya. Kalau buat saya tuh waktu ya. Waktu tuh kan berharga ya. Maksudnya kita mau cari uang mau sampai kapan. Sementara kalau keluarga itu kita punya masa waktu. Kalau kayak kita ya orang tua ya, kita di sini kan udah pada punya anak. Kita sama anak tuh paling sampai anak umur berapa sih? 18 tahun. Ya, sementara kita sama pasangan sampai kapan? Gitu loh. Terus kita punya waktu sama orang tua, mungkin dulu waktu kecil kita mah nggak mikir ya. Pokoknya mah kita hidup aja. Nanti udah waktunya umurnya mereka senja, kan kita juga nanti bakal tua ya. Kita kan ngalamin juga. Nah, waktu kita sama mereka tuh juga terbatas gitu loh. Jadi ya kalau cari harta benda mah bisa sambil jalan. Kalau harta keluarga itu waktunya terbatas loh, lebih terbatas gitu. Enak dia ngomongnya ya, cari duit bisa sambil jalan gitu. Sambil nyari di jalan Pak. Nyari di jalan. Oke. Dari keluarga Pak Julius? Ya, kalau dari keluarga kami sih kami bersyukur dan komunikasi untuk mencapai kesepakatan Pak. Iya. Jadi intinya sih dulu waktu kami masih masa-masa pacaran gitu, kami sering komunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Waktu itu ya saya punya pengalaman bersama istri yang saya ini. Jadi pada saat
kami masih pacaran tuh kami berdua masih bekerja walaupun berbeda kantor, dan kami berbicara diskusi dengan istri saya waktu itu tentang ya jumlah anak, misalnya kami cukupkan 2 anak cukup. Terus kemudian untuk masa pekerja istri juga ya, saya juga istilahnya mengizinkan istri saya kalau setelah menikah untuk bekerja melanjutkan pekerjaannya gitu. Nah mungkin istri saya bisa bercerita lebih lanjut. Silakan. Iya, saya ingin melanjutkannya. Jadi benar ya tadi kesepakatan dan bersyukur ya. Tapi benar itu uang, kalau misalnya keluarga tanpa uang juga apakah mungkin jalan? Nah, itu susah juga. Dan itu memang waktu itu latar belakang keluarga kami juga waktu itu memang kami untuk menghasilkan sesuatu kami harus bekerja keras ya. Jadi waktu itu kita pikir sepakat ya, nanti kalau misalnya sudah nanti kita menikah maka saya akan bekerja seperti itu. Tapi setelah itu satu hal lagi yang ternyata selain kesepakatan, komunikasi, belajar bersyukur. Tadi saya sangat benar-benar kata-kata dari Ko Yudi ya, bahwa harus cukup. Karena ketika kita nggak merasa cukup, ketika kita tidak merasa bersyukur, maka kita nggak akan pernah puas. Sehingga akhirnya apa yang kita kejar? Yang kita kejar hanya uang dan uang dan uang, tapi kita tidak mengejar yang lain. Sedangkan kita mencari uang tadi ya, kita perlu mencari uang, tapi batasan bersyukur kita sampai di mana? Kalau kita hanya mencari uang, tapi kita tidak mementingkan keluarga, keluarga kita ke depannya menjadi apa, masa depannya seperti apa? Itu membuat kita juga ketika kita melihat anak-anak kita tidak berhasil, apakah kita menjadi berhasil hanya dengan kita mencari uang? Karena kebahagiaan bukan hanya sekedar uang. Tapi kalau misalnya memang kita bahagia dengan kita punya uang, tapi banyak orang yang punya uang akhirnya akhir hidupnya mungkin banyak cerita, bunuh diri, mereka nggak merasa bahagia. Tapi uang bukan segala-galanya, itu benar. Saya merasakan juga, saya ketika saya bekerja dan akhirnya saya buka usaha sendiri dan akhirnya saya sibuk banget dengan pekerjaannya. Sebelum pandemi mungkin saya banyak keluar kota, saya banyak keluar negeri, waktu saya dengan anak-anak kurang ya. Tapi ketika pandemi saya merasakan waktu bersama keluarga. Akhirnya saya komitmen, Tuhan, saya ingin bahwa keluarga saya itu harus harmonis. Kita sama-sama sepakat. Setelah pandemi ya, kita jadi sama-sama sepakat, sama-sama sangat mengerti ternyata keluarga itu sangat penting gitu. Ketika anak-anak kita udah remaja, anak-anak kita udah mulai tahu dunianya sendiri, udah tidak mau ikut kita, udah bebas, mereka rasa, Mami saya mau main sama teman-teman. Sedangkan waktu ketika bersama dengan kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita merasa bahwa kita ngerasa sudah hilang, bukan sudah hilang ya, waktu bersama dengan anak-anak sudah tidak waktunya lagi. Anak-anak sudah pengen main dengan teman-temannya seperti itu gitu. Akhirnya kita memutuskannya, kita sepakat, oke, tiap pagi bangun kita berdoa bareng ya. Semuanya bangun jam berapapun kita tunggu, kita doa bareng. Sehingga setelah itu setiap kita pulang kerja, anak-anak udah selesai sekolah walaupun sekarang masih online, kita pulang kerja jam 6 atau setengah 7 kita makan bareng, lalu kita main bareng ya, walaupun hanya karena anak saya yang kecil masih sangat kecil, masih umur 6 tahun, kita lari-larian seperti anak kecil ya walaupun capek gitu. Tapi buat kita itu membuat kita tuh lebih fresh, sehingga akhirnya ketika kita bekerja, ketika kita melakukan usaha kita ngerasa bahwa gak ada yang kita tinggalkan, keluarga tetap kita bisa prioritaskan, tapi kita tetap sambil mencari uang. Oke, jadi keluarga Koferi. Oke, udah diborong semua nih kayaknya nih. Oke, kalau dari saya sih yang komunikasi, tapi setuju juga tadi yang Ko Yudi bilang bahwa yang pertama adalah kita harus punya satu nama yang cukup itu ya. Karena saya ngerasa waktu awal pernikahan saya tidak cukup gitu loh. Tidak cukup, saya pernah di satu sisi anxiety disorder gitu ya. Jadi pernah saya keluar rumah itu takut. Kalau saya telah lagi sumbernya mungkin karena itu punya anak pertama, terus saya hitung-hitung, kayaknya nggak cukup nih. Saya tuh punya kekhawatiran yang berlebih pada akhirnya gitu. Tapi setelah ya saya benerin usaha saya dan segala macam, ada pertumbuhan di level cukup, ya akhirnya hubungan saya dengan istri juga lebih baik gitu. Yang dulu dikit-dikit berantem, karena istri saya tuh orangnya keras gitu ya, to the point gitu, sedangkan saya tuh lempeng gitu. Wah, saya ada satu titik tuh bakal menjadi suami yang takut istri nih kayaknya. Jadi saya harus lebih galak dari istri gitu loh. Harus lebih galak dari istri, tapi ya dengan adanya kita komunikasi yang baik, apa-apa saya bicara sekarang
saya bisa 1 kali 12 jam selain tidur bareng sama istri. Di rumah tidur sama istri, makan sama istri. Kantor saya tuh sebelah saya istri, punya ruangan sendiri. Jadi saya bisnis bareng-bareng. Bareng-bareng. Gitu. Ya maksudnya istri ikut ke bisnis juga. Gitu. Jadi ya komunikasi lah. Apalagi kita kan di rumah tangga ada masalahnya sendiri, di bisnis ada masalahnya sendiri. Jangan-jangan nanti perang di rumah ikut perang ke bisnis lagi. Atau sebaliknya perang di bisnis ikut perang ke rumah. Gitu. Itu nanti yang mau saya korek-korek. Ya itulah kuncinya, kita harus punya memang uang juga harus cukup lah. Uang harus cukup, tapi setelah itu juga kita harus tahu batasan di mana cukup, dan hubungan keluarga tuh harus diusahakan dan harus dibina gitu loh. Oke. Seperti itu kah dari suara istri? Itu tadi kan suara dari suami. Iya sih, maksudnya kayaknya semua juga udah ngomongin semua ya tentang dalam keluarga, untuk keuangan, untuk bisnis. Mungkin yang saya mau tambahin itu adanya keterbukaan. Oke. Mungkin kadang kalau suami yang kerja gitu, yang hanya istri di rumah kan, mungkin dia nggak kasih tahu, oh gaji saya segini nih gitu. Kamu cuma tahu bulanan. Mungkin alangkah baiknya istri juga tahu gitu. Oh suaminya mempunyai gaji seberapa, untuk rumah tangga berapa, dia punya simpanan. Jadi mungkin istri nggak mikir, oh kalau saya cuma dikasih segini, nanti kalau anak sakit simpanannya dari mana gitu. Jadi mungkin hanya poin tambahan saling terbuka aja gitu. Oh kita perusahaan lagi ada kesulitan nih, jadi istri juga dikasih tahu gitu. Jadi jangan kenapa ya kok gue kenapa saya uangnya dikurangin gitu, karena istri nggak tahu kondisi perusahaan gitu. Jadi dengan adanya keterbukaan lebih memperbaiki komunikasi, terus udah gitu bisnis bisa jalan, terus udah gitu keluarga juga lebih harmonis gitu aja sih. Nah, apakah dari teman-teman KBC ini pernah konflik tajam nih? Kalau konflik receh sih ya semua orang bisa, sampai tajam gitu gara-gara uang gitu. Gimana dari keluarga Pak Andri? Iya Pak, waktu awal-awal sih bener kayak tadi Pak Ferry ya. Itu saya tuh anggap karena istri lebih dominan Pak, saya nganggap istri tuh kayak apa ya, yang harus ditaklukin gitu. Jadi ya masalah uang kan istri karena lebih ini Pak, anggapnya ya saya kebutuhan sekian gitu. Jadi gaji tuh selalu kurang. Terus saya anggap kenapa? Saya kan udah kasih bulanan ya Pak ya, gaji bulanan. Istri selalu kurang. Sebentar. Jadi bapak-bapak di sini semua memberikan uangnya ke istri-istri yang ngatur atau seperti apa nih? Sebelum nanti dilanjutkan. Ya kalau saya biasanya gaji bulanan Pak, misalnya sebulan misalnya anggap 10 juta gitu. Nah jadi istri ya terserah istri mau pakai buat apa gitu. Oh, nggak ada yang disimpan-simpan dikit gitu. Nah itu waktu awal-awal sih ada Pak. Makanya itu kan katanya kata Bu Lulu ya, banyak simpenan di samping. Nah itu ternyata Pak ya saya terus terang sih investasi di tempat yang lain. Karena istri nggak tahu dan nggak sepakat, loss semua Pak. Oh rugi gitu. Nah setelah sepakat, tadi saya bilang Pak, setelah sepakat tuh semua dimudahkan. Jadi Tuhan juga kasih berkat, semua lancar sih. Oke, jadi tetap ada konflik lah ya. Betul. Tapi penyelesaiannya bukan ke ini ya, ke dinas, ke KUA, ke pengadilan ya, ke meja hijau ya. Lebih ke masing-masing ini lah Pak ya. Oke. Dari masing-masing. Iya. Dari Pak Julius. Ya. Jadi kami itu memang dari awal itu seperti slogan di pom bensin Pak, mulai dari nol ya. Gitu. Jadi memang betul-betul kami mulai dari nol Pak. Jadi kemudian kami berusaha bersama. Saya juga bersyukur istri punya pekerjaan dan kemudian berkembang sampai menjadi usaha sendiri. Dan saya juga bersyukur selama ini apa yang saya hasilkan dalam pekerjaan saya juga memang saya serahkan pada istri untuk kemudian dikelola. Dan pengelolaannya memang dengan sistem keterbukaan. Jadi kami itu selalu melihat misalnya melakukan pencatatan baik secara konvensional atau menggunakan aplikasi. Terus kemudian ya dari keterbukaan itu kita bisa tahu mana kira-kira yang memang bukan kebutuhan tapi hanya keinginan. Jadi dari situ kita belajar terus mengelola keuangan keluarga kami menjadi lebih baik gitu Pak. Sudah dibicarakan dari awal. Dari awal betul, betul, ya. Betul. Mungkin istri saya juga bisa Memang kita sudah sepakat ya dari awal ketika menikah memang sudah sepakat.
bahwa saya juga bekerja. Nah akhirnya kita bersepakat juga jadi untuk suami gaji yang dari suami itu atau salary atau pendapatan dari suami itu bisa dipakai buat kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan uang istri bukan ya? Nah. Itu nanti juga mau saya korek-korek ya. Kayaknya kayak ini kan bukan ya? Iya enak nih istri yang menang banyak ya. Jadi yang uang istri itu akhirnya kita sepakat keterbukaan. Saya pun penghasilan saya berapa walaupun istri nih walaupun menghasilkan lah ya walaupun waktu sebelumnya saya bekerja sekarang berusaha dengan partner yang lain. Berapapun penghasilan saya pasti info ke suami ini penghasilan saya. Akhirnya kita sepakat bahwa oke, untuk kebutuhan sehari-hari suami yang memenuhi, tapi untuk kebutuhan lainnya seperti liburan atau ingin investasi rumah, ingin investasi apapun itu adalah dari penghasilan saya gitu, seperti itu. Tapi kita sama-sama terbuka gitu karena biasanya benar kan ada slogan uang istri tapi kalau kayak gitu nanti ini jadi ribut. Jadi akhirnya kita bersepakat di awal keterbukaan tadi benar kata Cilulu ya tadi keterbukaan ya. Jadi kita sama-sama terbuka, oke, mau uang suami, uang istri mau dipakai untuk apa, kita terbuka dan saling sharing nih baiknya ini bagaimana ya dengan keuangan yang didapat, nanti ini pengeluarannya untuk apa. Oke, nanti tunggu saya korek ya, Ci ya. Dari Pak Yudi. Ini istri saya mesti ngomong dulu nih kalau soal konflik-konflik ya. Oh, ini semua keuangan diserahkan ke istri atau gimana? Ya, jadi kalau di kami punya kantor sendiri dan ya tapi sistem gaji juga. Tapi gaji dia masuk ke rekening saya. Nah, nanti dari sepersekiannya saya balikin dulu ya. Tapi enggak sih, kita tetap terbuka kan dia juga ada credit card dan kalau dia ada perlu-perlu ya tinggal pakai segala macam aja. Saya tinggal kredit card dia ya saya yang bayar gitu. Dikasih limit ya, tapi limitnya segini loh. Limitnya dari bank kan. Ya. Di budget enggak Ci di suami Ci? Ya memang kalau misalnya tagihannya wow gitu ya. Nah kan kaget kan. Ini kamu ngapain aja gitu. Nah itu memang potensinya sih. Ya kebetulan kalau ya saya boleh nambahin ya satu dari awal juga kami sudah berkomitmen bahwa kami waktu awal juga start dari nol ya Pak ya. Kita start dari nol dan juga saya sudah bersepakat bahkan kalau buat kami semua aset saya itu namanya nama istri. Iya, jadi saya kenapa? Karena istri saya ini lebih jago ngurusin keuangan. Jadi kita saling ukur ya. Jadi belum tentu juga ada juga yang suami yang lebih detail juga ada ya. Tapi dalam kasusnya saya, istri saya ini lebih detail dan dia lebih lebih mengerti hal mengatur keuangan. Seperti itu. Kalau saya lebih agak lost kalau soal keuangan. Jadi diserahkan kepada ahlinya seperti itu. Kalau sampai konflik sih rasanya ini ya. Pernah. Ada apa ya? itu? Tapi nggak konflik apa ya? Apa itu? Karena dia kalau loss-nya itu, dia pernah ngomong, saya perlu 500 juta nih minggu depan, kan bingung kan Pak? Iya. Iya itu ya. Kayaknya saya inget deh, terakhir yang total tuh 1 M. Iya. Kapan kamu minta sebulan sebelumnya ya? Kan bingung kan buka bukunya gitu ya. Tapi memang itu untuk keperluan investasi dan ini. Jadi kita bagi, memang saya mengatur tapi saya nggak bikin keputusan yang lebih dari berapa juta itu. Itu kalau misalnya mau itu baru terbuka sama dia. Tapi kan kalau misalnya kecil-kecil kan misalnya mau ambil deposito kecil ya ngapain didiskusiin gitu. Ya tapi mungkin kita harus sepakat aja mungkin gitu ya. Oke. Dari Pak Ferry. Dari saya sama sih kayak Pak Yudi sama Bu Lydia ini. Istri saya gaji saya. Jadi semua keuangan ke istri ya? Ya semua masuk ke istri. Kebetulan kan yang ngelola keuangan di perusahaan juga istri. Jadi istri yang semua kelola masuk gajian dari perusahaan juga ke istri dulu. Dari istri baru ke saya. Gitu. Baru tahun ini nih ngelihat istri saya kayaknya suami saya kurang nih gajinya baru tahun ini ditambahin. Tapi maksudnya kalau saya lihat sih ya itulah intinya adalah kita perlu keterbukaan itu dimulai dari hal yang kecil uang ini gitu loh. Kalau dari uang ini tuh sepakat yakinlah ke depan kayak saya juga kadang
pernah di satu sisi saya yang cari uang, saya yang mikirin perusahaan, saya mau beli barang yang 500.000 aja bilang gitu, saya mau beli ini dong, gitu. Jadi ya udah, tapi ketika itu berjalan akhirnya saya juga ada yang jagain gitu. Oh ini kamu kepentingan dulu atau kebutuhan nih gitu. Jadi akhirnya di sisi itu ya perusahaannya juga bisa bertumbuh, kita juga bisa nabung buat masa depan anak-anak kayak gitu. Oke, nah dari Enggak Ibu sih, udah sama cukup ya. Oke. Nah, dari tadi kan saya dengar kebahagiaan keluarga begitu kan. Ukuran kebahagiaan itu kan apa namanya ya, dalam sebuah keluarga gitu kaitannya dengan keuangan begitu. Kan seperti tadi ada bilang nggak apa-apa lah, yang penting aku ada sama keluarga, yang penting bahagia, tapi duit nggak ada gitu kan. Sementara ada sebagian keluarga yang aku kan kerja buat ngebahagiain keluarga gitu. Ini kan kayak seperti Pak Sam bilang, jadi kayak dualisme ini ya dalam sebuah keluarga gitu. Seperti apa sih? Gimana menyatukan harta ini kan kalau dari versi KBC kan jadi satu kesatuan ya, jadi 6 irisan yang nggak boleh dipisahkan gitu. Gimana caranya menjadikan uang, kebahagiaan dan keluarga itu juga sebagian irisan dari harta itu gitu? Dari Pak Andri. Ya, nah itu sih Pak. Saya dulu lebih milih bahagia atau duit banyak? Dulu saya milihnya ini Pak. Dua-duanya. Milihnya kan sama kayak orang-orang apa ya? Keluarga bahagia asal ada uang kan. Orang mikirnya banyak kan seperti itu. Jadi saya kerja ya mungkin banyak overtime Pak. Jadi pulang ke rumah tuh tinggal sisanya. Istri dapat sisa capeknya, sisa kalau misalnya ada yang konsumen ngomelin, ya sisa diomel juga balik ke istri gitu. Jadi istrinya sih dapat apa ya, kayak sampahnya lah, tong sampahnya suami jadinya. Ya mungkin coba bisa lebih cerita lah. Oke, dari istri, dari Cici silakan. Iya, gimana supaya dari 6 harta itu jadi satu kesatuan? Terus apa tadi? Iya, dari keluarga ini uang ini bisa benar-benar apa ya, menjadi satu kesatuan yang memang ini harta yang harus dirawat juga gitu. Lebih milik keluarga tapi duitnya ngap-ngapan. Duitnya ngap-ngapan, keluarganya rukun tapi duitnya susah gitu kan. Ini kan sesuatu yang kayak dualisme gitu jadinya ya. Gimana menyingkronkan hal ini gitu? Oke. Kalau yang saya alamin ya Pak ya, kan beda ya, tiap keluarga punya latar belakang beda-beda. Kalau yang saya alamin ya, selama keluarga masih konflik, berapapun harta yang didapat itu nggak akan awet, nggak akan bertahan di kita. Kalau misalnya keluarga kita masih konflik, apalagi konfliknya benar-benar antara suami istri, wah itu berapapun harta yang dipercayain nggak akan jadi berkat. Itu yang kita alamin. Nggak akan awet, bocornya di mana-mana, itu pasti. Kalau saya dari pengalaman kami, prioritasnya keluarga dulu, pasti keluarga dulu gitu loh. Betul, uang tuh perlu gitu ya. Cuman sebetulnya kita kan bisa batasin gitu. Batasannya yang udah pernah dibahas ya, antara keinginan sama kebutuhan tadi kan. Nah, kalau misalnya kita paling nggak sudah cukup dulu, itu keluarga harus duluan harmonis, harus duluan sepakat, harus komunikasinya harus baik dulu. Nanti waktu kita harmonis, keluarga ini sepakat, itu Tuhan itu kayak buka jalan gitu loh. Berkat, ya? Satu persatu itu pintu itu dibukain. Kita nggak pernah minta atau misalnya kita nggak pernah kepikiran pintu berkat datang dari mana, tiba-tiba dibukain gitu. Nah itu yang kita alamin Pak. Tetap harus sepakat dulu karena kita juga sekolahnya cukup lama ya tentang keluarga. Maksudnya sekolah cukup lama tuh gagalnya tuh cukup lama gitu loh. Terus mau sampai kapan gitu? Kalau kita terus-menerus pakai cara yang sama terus kita mengharapkan result yang berbeda kan nggak make sense ya. Betul. Berarti kan ada yang salah nih dengan cara kita. Betul. Jadi kita coba gitu. Kebetulan ya puji Tuhan kita ketemu sama KBC ya. Kita ikut campnya, terus kita tahu oh sebenarnya prinsip yang benar tuh kayak gimana sih. Satu persatu tuh kita coba deh ikutin deh, kita pakai cara kita kan ngaco terus nih hasilnya, kita cobain deh. Ini kita kenal cara yang benar kayak gini, kita cobain, kita uji lagi. Ya ternyata ini gitu, yang sejauh ini
berhasil tuh ya seperti itu. Keluarganya beres dulu, tenang dulu, udah ada rekonsiliasi dulu, semua aman damai dulu. Nah itu satu persatu tuh baru kita bisa tenang. Iya, akan dibukakan satu persatu pasti. Iya. Dari kau Julius. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya sih prinsip kami adalah keseimbangan. Jadi kebahagiaan keluarga juga memang perlu, tapi ya istilahnya kita mencari nafkah juga memang ada waktunya gitu Pak. Jadi nggak mesti kita harus habis-habisan sampai nggak ada waktu untuk keluarga juga. Jadi intinya dengan prinsip keseimbangan ini kebahagiaan mungkin bisa lebih mudah untuk kita raih. Jadi mungkin istri saya juga bisa. Wah, ini kalau udah ngomongin keuangan istri-istri ya yang lebih lancar ya. Iya sih, saya sama sih jawabannya dengan suami ya. Ya mungkin dari KBC sudah dibahas ya, 6 harta. Iya. Ya semuanya harus seimbang menurut kita. Jadi keluarga, sudah pasti keluarga sangat penting buat kita. Tapi yang tadi selalu dari awal Pak Ari sudah memberitahu ya, keluarga kalau tidak ada uang juga pasti akan berantakan dan ribut. Jadi keluarga sangat penting buat kita, tapi ketika kita mencari uang dan hanya untuk mencari uang, tapi waktu kita habis tanpa mempedulikan keluarga dan akhirnya keluarga kita berantakan, buat apa? Seperti itu. Jadi ya kita mencari uang, harus mencari uang buat keluarga, tapi jangan melupakan bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika keluarga harmonis, ketika semuanya damai, maka segala sesuatunya akan dibukakan. Tapi ketika keluarganya berantakan, biasanya itu akan terbawa ke dunia kerja kita atau ke dunia usaha kita. Itu akan membuat juga akhirnya karena stressful di keluarga akan membuat berantakan juga. Jadi kita juga komitmen ketika kita stressful mungkin di dunia usaha juga, kita komitmen kalau bisa jangan dibawa ke keluarga. Karena terkadang ya benar ya ketika stressful di dunia kerja, apalagi saya orangnya mungkin lebih aktif ya dan lebih cerewet gitu. Jadi ketika ini terus terang saja. Jadi ketika keterbukaan awal pemulihan ya. Jadi ketika ada masalah di office atau ada masalah karena kebetulan saya marketing ya bidangnya, ada masalah di customer saya atau misalnya saya ada masalah ada masalah di kerjaan, saya pasti selalu akhirnya ke suami marah, ke anak-anak tiba-tiba masalah kecil jadi besar. Itu kadang suka terjadi ya, masalah yang sepertinya simpel kenapa jadi besar. Tapi dari situ saya belajar, kita komitmen untuk tidak membawa masalah kita di kerjaan ke keluarga. Kita mau bawa damai buat keluarga, kita mau anak-anak merasa damai, merasa nyaman dengan adanya kita gitu, dengan keberadaan kita seperti itu. Jadi menurut saya seimbang dalam kita keluarga sangat penting, tapi gimana pun juga di dalam keluarga butuh uang juga gitu untuk bisa menghidupi keluarga. Oke. Dari Pak Yudi? Iya, kalau buat saya ini Pak, setuju. Yang di KBC diajarkan kan tentu di dalam Bible juga ya, bahwa carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Di situ mungkin kalau dari sisi kita bicara 6 harta ini, saya melihat ini adalah suatu kesetimbangan yang memang diatur untuk mencapai hikmat itu tersendiri ya, hikmat kebahagiaan itu tersendiri. Ya tadi kan Mas Hari kan bilang pilih uang atau bahagia. Iya. Sebenarnya di konsep saya dan istri itu tidak ada kata atau Pak. Dan bahagia dan ada uang. Semakin banyak uang tentu akan semakin bahagia. Nah, jadi ini adalah suatu hope ya, suatu harapan kita, doa kita juga, di mana kita itu akhirnya menjadi motivasi, jadi motivasi yang positif buat kita dalam keseharian. Tapi ada orang makin banyak uang makin liar. Makin hoyong iya gitu. Ya itu dia, kata kunci kesetimbangan tadi dari 6 harta tadi ya. Artinya mungkin dia liar karena mungkin dia tidak dibekalin dengan pengetahuan yang cukup. Dengan basic ya, dengan basic. Mungkin dia tidak ditopang oleh teman-teman, hubungannya dengan partnernya, dengan komunitasnya yang baik. Jadi itu kombinasi semua kalau menurut saya ya. Dan setelah kita mendapat itu, hikmat kedua yang tentu kita mungkin sudah tahu bahwa uang itu adalah tuan yang buruk, tapi dia anak buah yang sangat rajin. Iya, makanya orang berlomba-lomba mau passive income biar uang bekerja buat kita, uang bekerja buat kita. Menurut saya itu kebalik. Harusnya kita ketemu dulu kebenarannya seperti apa.
ya baru kita bisa mengatur uang itu untuk menjadi pekerjaannya kita. Seperti itu. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan hikmat itu, saya yakin akan dibukakan jalan ya. Tadi teman-teman yang sudah disampaikan juga. Nah, resultnya, outputnya adalah kesetimbangan. Tentu itu yang kita cari. Dan dari keseimbangan itu baru lengkap ya kita secara keluarga ya kita merasa akan merasa lebih penuh ya, merasa lebih penuh. Mungkin ya saya bicara saat ini juga tentu belum sempurna 100% juga dan secara kedagingan juga saya mungkin kita kejebak dalam situasi tadi yang Yenita bilang emosi gitu ya, kebawa ke keluarga gitu kan. Ini istrinya sering komplain ke saya, ini urusan kantor sampai kebawa ke ranjang nih gitu ya. Iya. Cerita kita lagi mau bercinta nggak taunya ngomongin kerjaan. Iya. Jadi memang banyak hal yang akhirnya kita belajar ya. Saya belajar, istri saya juga belajar dengan karakter kita juga yang berbeda dan latar belakang berbeda. Yang proses pembelajaran itu yang terus. Nah ini kalau kita lihat lebih jauh, pakai kaca pembesar ya. Bagaimana kita men-treat uang itu sebenarnya itu melihat bagaimana karakter saya dan istri saya pada akhirnya. Ya, jadi uang itu adalah memperbesar. Jadi gini, kalau memang kita orang yang brengsek ya atau kita punya karakter yang buruk, pada saat kita diserahkan uang itu akan kelihatan Pak. Itu seperti kaca pembesar uang itu ya. Mungkin saya pernah artis siapa ya tempo hari pernah ya, saya pernah baca juga bagaimana cara ngetes orang. Kalau ngetes orang itu dikasih uang, pinjam aja 100.000. Kepercayaan uang. Itu cara yang sangat mudah untuk mengenali karakter orang, apakah uang itu akan dikembalikan ke dia atau tidak. Ya itu cara mudah buat mengenali karakter seseorang. Jadi memang uang itu kalau Anda memang tidak bisa menghargai uang, ya berapapun besar kecil itu hanya nominal, tetapi mindset dia kepalanya itu bahwa dia tidak menghargai ini uang saya dapat dengan mudah ya saya pakai sembarangan. Tapi kalau pada saat uang ini harus saya pergunakan dengan bijaksana, kan kita bisa tahu orangnya bijaksana, uang ini uang pinjaman, saya bertanggung jawab. Anytime mungkin saya saat ini nggak bisa bayar, tapi nanti saya akan berusaha untuk bayar seperti itu. Jadi ini benar-benar bagaimana uang itu tentunya akan saling bersinggungan di semua sisi kita dalam kehidupan kenyataan kita ya, dalam saat keseharian, dan itu akan banyak mengajar diri kita sendiri dan mengajar partner kita, pasangan kita, keluarga kita. Jadi kalau secara karakter kita tepat, sebenarnya Pak, menentukan kebahagiaan itu menurut saya tidak terlalu sulit sebenarnya. Kita mengkonsepkan itu tadi kita merencanakan kebahagiaan itu sendiri. Ya, uang salah satunya, teman, anak dan lain-lain. Nah, tentu bagaimana kalau menurut saya kalau kita pada saat treat uang, pasti itu saya seperti men-treat istri saya juga. Saya respect uang ya, saya menghargai istri saya juga. Maksud saya bukan saya mau menyamakan istri saya dengan uang ya. Ya, bukan itu. Tapi itu cara mudah Pak. Cara mudah buat kita bersama teman-teman. Ya, dalam keseharian buat iseng-iseng testing gitu ya. Cara itu dikasih uang dan bagaimana dia mempertanggungjawabkan atas uang itu. Itu kalau dari saya Pak ya. Iya, dari mungkin suara dari istri Ibu. Apakah seperti suara suami? Yang pasti sama sih itu. Cara kita men-treat uang itu memperlihatkan gimana karakter kita. Itu sebenarnya saya pernah nanya sih ke anak-anak. Kan mereka suka dapat angpau kan. Kadang-kadang kita juga kasih, terus nih ada, kamu mau pakai apa? Kalau yang paling kecil sih langsung jajan gitu kan. Tapi kalau yang gede dia mikirin, saya tuh punya keinginan tuh waktu itu yang belum kepake. Jadi gimana kita mempergunakan uang, sampai disitulah karakter kita kelihatan dan kayaknya keluarga kita juga bisa kelihatan. Nah tadi kan ada Pak Ari bilang gimana kita tahu kita bahagia atau enggak gitu ya. Saya bahagia waktu anak saya suatu kali kita seminggu penuh kita jajan terus tuh tiap hari. Saya lupa kenapa. Sampai hari ke-5 tuh anak saya bilang, "Mah, pendapatan mama berapa sih?" Jadi dia ada concernnya gitu ya. Pada saat itu saya senang karena anak saya care gitu. Kan mereka juga cuma terima-terima aja, tapi mereka juga karena itu menurut saya kebahagiaan yang saya dapat ya, bahwa mereka nggak lihat saya makan nggak gitu, atau misalnya
tapi mereka juga memikirkan orang tuanya. Dan pada saat itu saya bilang, oh enough, cukup. Wah, justru dari anak ya, remnya ya. Iya, jadi kita juga coba bahwa jangan sampai anak-anak kita nggak tahu bahwa kita tuh bekerja buat bersama-sama. Jadi kalau kami kan kontraktor, kadang-kadang kalau proyek keluar kota, ajak deh anaknya gitu, aku bilang. Jadi anak kita juga pernah tuh diajak ke Makassar ya, biar tahu bapaknya kerjanya kayak apa. Karena kita juga punya teman-teman yang kalau kita tanya, papamu kerjanya apa? Oh papa kerjanya bawa koper keluar rumah masuk mobil, terus nanti pulang bawa lagi itu koper ke dalam, selesai gitu. Nah itu kan kelihatan ya harmonisasi dan ya cuman segitu-gitunya aja harta keluarga yang terbangun gitu. Nah itu yang makanya waktu anak saya ngomong gitu kok rasanya bersyukur gitu ya. Ya itu salah satu kalau dihubungkan dengan uang lah. Oke. Dari Pak Ferry. Kalau saya sih maksudnya ini ya keseimbangan dari 6 harta ini ya. Kalau perjalanan saya dari mulai kenal satu komunitas KBC ini, memang ini adalah sebuah proses sih, bukan nanti kapan nih kalau kalian seimbangnya gitu ya. Saya juga pernah di satu titik, kayaknya nggak mungkin deh ini tentang 6 harta ini bisa seimbang. Ternyata setelah saya mengerti bahwa ini adalah sebuah journey ya, sebuah perjalanan. Kita tidak akan pernah seimbang gitu. Jadi kita justru gimana kita mengecek kita yang lemah mana dinaikin, yang over mana diturunin gitu loh. Itu adalah sebuah perjalanan yang kita tuh harus jaga terus gitu, harus jaga terus. Kalau saya sih bisa bikin kesimpulan, kita set targetnya, kita capai targetnya, ya udah gitu kita set target berikutnya, kita capai target berikutnya mau di bisnis, mau di keuangan, mau di keluarga. Kayaknya saya lagi nggak enak nih hubungan sama anak saya yang cewek gitu ya. Kadang saya set targetnya, saya dalam minggu ini saya harus jalan-jalan nih sama dia berdua gitu. Nah di set targetnya tercapai, ketika tercapai ada satu kebahagiaan atau damai sejahtera yang keluar gitu. Nah ya menurut saya ini suatu perjalanan, set target, capai, nanti ada hadiahnya sebuah kebahagiaan yang mau di harta manapun sih gitu. Nanti kadang kita cek lagi sama teman-teman, ngobrol lagi, oh iya kayaknya kita terlalu over nih di kerjanya nih, kita kurang di hubungan nih. Saya salah satu yang dulu sangat kurang di hubungan. Saya dulu sukanya di rumah, jadi rumah. Setelah kenal KBC, kayaknya keluar terus ya kan. Jadi keluarnya sekarang bawa anak-anak nih gitu. Overdosis kadang. Tapi untungnya ada ini sih, maksudnya kita tuh ada satu acara kadang kayak gini, biasanya kita bawa anak, tapi kayaknya hari ini nggak mungkin deh, nanti di Maestro mau taruh di mana. Gitu. Oke. Nah ini kan 4 pasang ini kan sama-sama bekerja begitu ya, suami istri yang sama-sama bekerja. Bagaimana cara mengelola keuangan ini ya? Yang sama-sama bekerja begitu. Jadi yang tadi ini agak singkat aja ya karena ini akan panjang, jadi tolong dijawab singkat aja. Kan suami istri sama-sama bekerja. Nah terus bagaimana pengelolaan uang ini? Jangan sampai seperti Cik siapa tadi, uang suami uang kita bersama, uang istri uang sendiri gitu kan. Gitu. Nah ini bagaimana nih untuk mengelola keuangan yang sama-sama bekerja nih? Dari ke Pak Andri. Iya, kalau saya sih sama istri bagi tugas sih Pak. Jadi saya ngelola bisnis, istri ngelola rumah tangga. Jadi yang tadi gaji rumah tangga semua saya kasih ke istri. Cuma untuk masalah bisnis ya tanggung jawab saya gitu Pak jadinya. Jadi nggak ada persilangan, maksudnya saya ikut campur di rumah tangga tuh nggak boleh. Saya pernah dulu Pak waktu awal-awal seperti itu, keuangan kan kita bareng-bareng kerja nih, sama-sama di bisnis, dua-duanya di bisnis. Ribut terus Pak, karena ya dua kepala itu kan pasti punya beda ya Pak ya. Pemikiran istri mestinya mau membeli mestinya aset A, saya maunya aset B, pasti kan nggak sinkron gitu Pak. Nah, jadi sejak itu ya kita bagi tugas ya, saya bisnis, istri rumah tangga sih Pak. Sejak itu kayaknya lebih aman ya. Lebih aman. Jadi diserahkan salah satu orang begitu ya. Oke. Jadi kita tahu area kita masing-masing gitu, di mana yang kuat, di mana yang lemah. Ya di situ masuk gitu. Kita kesepakat dulu lah. Kalau misalnya sesuatu yang buat saya big deal banget ya itu keputusan saya, lu jangan ikut-ikutan gitu. Tapi saya tahu kalau bagian B misalnya itu big deal banget buat lu, udah lu yang mutusin. Gua mah gak ikut-ikut. Apapun yang lu putusin gua mah oke. Nah itu salah satu yang bisa disiasati ya. Oke. Dari keluarga Pak Julius? Ya jadi kalau dari kami biasanya sih
mempersatukan penghasilan kami berdua. Kemudian dengan komunikasi, kemudian kita membuat satu budget, Pak. Misalnya pengeluaran untuk bulanan, untuk bayar A, bayar B segala macam itu kita udah punya daftarnya gitu, dan kemudian kita bisa istilahnya membayar secara langsung gitu untuk budget-budget yang sudah ada. Dan kemudian kita juga ada uang yang memang kita postingkan, misalnya kita selip dengan kertas-kertas gitu, kita hitung dan kapan ini akan dikeluarkan sesuai dengan waktunya gitu, Pak. Jadi betul-betul kita melakukan pencatatan, bila perlu kita akan evaluasi terhadap pencatatan yang kita punya gitu. Oke. Dari singkat aja karena waktu kita sangat terbatas. Ya tadi kita sama sih, jadi akhirnya uang kita, ya walaupun kita sudah sepakat di awal bisa uang suami buat kebutuhan rumah tangga, uang istri ya banyak buat investasi, tapi biasanya penghasilan tadi kita bukakan, kita buat dulu budget, lalu oke, ini kita keluarkan ini, kalau kita mau investasi apapun misalnya mau beli yang sesuatu yang besar ya kita putuskan bersama ya. Kita sepakati dulu nih mau beli rumah misalnya atau mau beli apapun, kita selalu sepakati bersama. Oke, jadi kuncinya kesepakatan ya. Pak Yudi, langsung aja ya. Jadi karena ini ngatur soalnya ya. Yang ngatur ya. Kalau kami karena bisnis, karena digaji, jadi semua disatuin dulu. Terus ya biasa yang bulanan, yang itu gampang. Nah terus juga kalau kita biasanya set target dulu. Jadi kalau misalnya orang kan nabung dulu, terus baru liburan, kita set target dulu. Liburannya mau apa, misalnya berarti ini budgetnya misalnya 1 juta gitu ya, yang gampang. Oh berarti kita harus nabung sampai bulan itu sebulan 100.000 misalnya, kalau 10 bulan lagi. Nah biasanya kita kebaliknya gitu, terus kita mengusahakan uangnya. Nah kalau kita ya pengaturannya agak kebalik sih. Jadi bukan nabung dulu, tapi set target dulu, terus baru uangnya diadain. Yang kalau pas setiap keluarga kan mempunyai ini treatment yang berbeda begitu ya. Betul. Yang penting kebahagiaan keluarga itu terjadi gitu ya. Soalnya kita pengalaman kalau kita nabung dulu biasanya nanti kepake macam-macam gitu. Bablas. gitu. Iya. Oke, dari keluarga Kak Ferry. Kalau kita kebetulan saya di perusahaan juga kan kepala keuangan, di rumah juga kepala keuangan. Jadi semua keuangan itu dipegang saya sebenarnya. Iya. Nggak, jadi tetap sistemnya saya digaji, kita satu keluarga digaji, sisanya uang perusahaan. Kadang suami juga nggak tahu perusahaan tuh punya uang berapa ya, dia juga nggak tahu. Cuma nanti dia yang tiba-tiba bulan depan mau beli mesin ya sekian gitu. Jadi tapi uangnya harus ada gitu. Jadi uangnya harus ada saat dia bilang dia mau beli mesin gitu. Jadi ya harus pintar mengatur lah gitu. Sebetulnya masih banyak yang mau saya korek ya, yang lebih tajam-tajam gitu ya. Mudah-mudahan next ya kita bisa lebih rame-rame begitu. Langsung saya todong kesimpulannya Pak Yudi aja deh. Apa yang bisa kita simpulkan dari yang sudah di-sharingkan dengan keluarga Pak Andre, Pak Julius, Pak Yudi sendiri, Pak Ferry, dan juga mungkin juga dari apa yang sudah kita bahas mengenai harta keluarga ini dalam konsep sukses sejati ala KBC. Ya, pertama kalau saya bisa simpulkan adalah kita bergerak dari dalam diri kita dulu ya, dalam diri kita dan istri, bagaimana kita menentukan path yang mau kita jalani. Ya, artinya di sini ada kesepakatan tadi. Nah, pada saat kesepakatan terjadi, proses kedua adalah kita harus membuat planning. Nah, membuat planning yang terukur. Ya, membuat planning yang jelas dan terukur. Lalu yang ketiga tentu menjalaninya. Nah, dan terakhir keempat adalah melakukan evaluasi. Dan terakhir tentu kita kejar apa yang sudah kita evaluasi itu, pada akhirnya kita bersama-sama dengan pasangan, dengan anak-anak kita, seolah-olah kita tuh dalam suatu journey yang dari satu titik ke titik finish, dan kita akan celebrate di titik finish itu. Saya pikir ini suatu kebersamaan dan kita menjadi satu tim, ya, menjadi satu tim di mana kita bersama-sama menjalani bahtera rumah tangga ini dan dengan masing-masing peran. Ya, jadi mulai dari dalam kita terjemahkan ke dalam tulisan, kita eksekusi,
stop point evaluasi, dan terus kita jalankan. Seperti itu Pak, kalau menurut saya. Iya, oke. Dan iya, kembali di awal tadi saya sampaikan bahwa kita bisa mencari uang miliaran, tetapi kita nggak bisa menggantikan keluarga yang hilang begitu ya. Dengan duit berapapun banyaknya, ketika salah satu keluarga kita, anak, istri, suami meninggal, kita nggak bisa mengembalikan. Dan ada juga ilustrasi bahwa keluarga itu seperti diibaratkan antara bola kristal dan juga bola karet ya. Kalau kita menganggap keluarga kita tuh seperti bola kristal, begitu hancur ya udah begitu ya. Oke, dan iya Sobat Maestro, semoga bahasan dari 4 keluarga yang luar biasa di kali ini bisa menginspirasi untuk Sobat Maestro menjaga keluarga sebagai satu harta dan itu sebagai satu indikasi kesuksesan yang sejati. Jadi memang ini adalah 6 layer yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Baik, dari Geraha Maestro Jalan Kacabring 12 Bandung, saya Ari dan juga rekan-rekan Kingdom Business Community Bandung atau KBC Bandung. Mohon pamit dari program Pelangi Kasih. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati.